Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Firdaus Mantri dari kelas 5 Manajemen dengan nomor SPM 012038. Di video kali ini saya akan menjelaskan Marifatul Insan dari pertemuan 2 sampai 7. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama. Marifatul Insan yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Marifatul Insan yang berarti ma'rifat yaitu mengenal, dan insan itu manusia. Jadi ta'rif al-Insan dapat diartikan menjadi mengenali diri sendiri atau mengenal penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal penciptaan manusia, tanah dan ruh. Unsur manusia ada 3. Unsur manusia yang pertama yaitu hati, membentuk kemauan, putusan yang bersumber dari keyakinan. Yang kedua yaitu akal, mampu membentuk pengetahuan. Yang ketiga yaitu jasad. Manusia pun diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama tugasnya beribadah, dan yang kedua adalah kedudukannya sebagai khalifah. Marifatul Insan yang kedua yaitu hakikatul insan, hakikat manusia. Allah memberikan 5 hakikat kepada manusia. Yang pertama, yaitu sebagai makhluk. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik fitrahnya. Maksudnya ialah Allah menciptakan manusia dalam kecenderungan pada kebenaran dan patuh kepadanya. Kemudian manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam tekadnya, lemah dalam imannya dan kesabarannya. Selain itu, manusia diciptakan lemah dalam fisiknya. Kemudian manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Lalu manusia itu diciptakan dalam keadaan fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan kepadanya. Yang kedua, hakikat manusia itu dimuliakan. Manusia dimuliakan dengan ditiupkan ruh kepadanya dengan menjadi pendengaran, penglihatan dan juga hati. Manusia diberi keistimewaan berupa wajah yang indah, diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berpikir. Kemudian Allah memulihkan manusia dengan ditundukkannya alam berupa bumi untuk memudahkannya dan memanfaatkan untuk kehidupannya. Kemudian hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani. Seorang manusia dibebani untuk beribadah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Lalu manusia dibebani sebagai khalifah, yaitu manusia dibebani untuk menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Hakikat manusia yang keempat yaitu bebas memilih. Allah telah memberikannya akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan manusialah yang memilih untuk berada di jalan kebaikan atau di jalan kejahatan. Hakikat manusia yang terakhir adalah balasan. Allah akan memberikan balasan dari setiap perbuatan manusia di muka bumi. Allah telah menyiapkan surga bagi manusia yang beriman kepadanya, dan Allah pun telah menyiapkan neraka bagi mereka yang tidak beriman kepadanya. Marifatul Insan yang ketiga yaitu takatul insan, potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Potensi inilah yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Potensi yang pertama yaitu pendengaran. Menurut pandangan Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. Potensi yang kedua yaitu potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula mata yang dapat melihat, memandang, memperhatikan kejadian di alam semesta. Yang terakhir yaitu potensi hati. Hati adalah raja yang mengawasi kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Ada juga yang mengarahkan kelima-limanya panca indera manusia. Marifatul Insan yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia.
Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Kemuliaan seorang hamba itu dapat terlihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh. Yang kedua, jiwa yang aruh, kalbu, ajam, dan akalnya ditarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, dan hayalan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi arayu atau rasio. Sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih. Yang ketiga yaitu jiwa yang aruh, kalbu, ajam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan hayalan dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah pada asyahwat. Marifatu insan yang kelima yaitu sifat manusia. Manusia terbentuk dari sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, jalan benar atau takwa yang membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Dapat disimpulkan, membersihkan jiwa itu adalah menyucikan jiwa dari sifat-sifat akhlak yang buruk, bercela, seperti ria, sombong, pemarah, rakus, dan lain-lain. Sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa adalah banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka tawad, dan masih banyak lagi. Jalan yang keduanya yaitu adalah jalan yang salah, fujur, yang mengotori jiwa. Menurut para ulama, pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam orang yang mengotori jiwa antara lain memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, membantah, dan lain-lain. Manifatul insan yang terakhir yaitu hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Ibadah berasal dari abada yang berarti menghamba. Ibadah yaitu penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hakikat ibadah kita merasakan banyaknya nikmat Allah. Seperti oleh Ismail bin Umar Quraisy bin Kasir al-Basir ad-Dimashqi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlah sesungguhnya. Yang kedua, merasakan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi serta apa yang diantara keduanya dalam 6 hari. Hal seperti ini disebutkan dalam Al-Quran melalui bukan hanya satu ayat. Yang dimaksud dengan 6 hari ialah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Jumat semua makhluk telah dihimpunkan dan pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam alaihissalam. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.